Coba cuma untuk berdiri.
setiap musim kami Bapa, kami mau selalu datang ke Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami selalu mau menyembah Tuhan. Bukan iman kami Tuhan pada jalan ini Bapa, biarlah berjalan tangannya Tuhan dalam ibadah hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan berkat-Mu Tuhan, kami ada pada sore hari ini Bapa, semua karena atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Berkati jalan ibadah ini Bapa, karena ibadah ini kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau hadir di tengah kami Bapa, mengurapi setiap kami Bapa, dan menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjadi makanan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Assalamualaikum, amin. Kenapa pujian coba? Terima kasih kita berdoa.
Jadi ketiga, pelukis terkenal.
Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Bapa yang ajaib, sungguh Bapa yang sangat berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah dapat kami menolong pengorbanan Bapa. Terima kasih Tuhan.
menjadi pemenang Tuhan, kami bangkit menjadi terang Tuhan. Maka lewat hidup setiap kami anak-anak muda-mu Tuhan, kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala hal yang kami boleh miliki, bahkan boleh kami lakukan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau juga memberkati Tuhan apa yang menjadi pujian kesembahan kami malam ini, kiranya boleh naik sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami juga sudah memberi Tuhan, kami tahu kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami untuk kami memberi dengan sukacita. Bahkan kami sebentar mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara atas setiap kami lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Bahkan setiap firman yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu akan menjadi Tuhan kebangunan di dalam hidup kami, untuk rohani kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan kami bukan cuma pendengar, tapi kami pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih ya Bapa yang baik. Urapi setiap kami, pendengaran, pikiran, dan seluruh hidup kami. Bahkan tempat ruangan di mana kami gunakan, kuduskan, sucikan. Kami percaya perlindungan darah Yesus sempurna. Kami percaya jiwa-jiwa di daerah tanah Tuhan Yesus ini, di mana sekeliling kami, kota Horkuliti, Sukajadi, kami akan menuai jiwa-jiwa Tuhan, anak-anak muda masuk dalam lumbung-lumbung, bahkan mereka diselamatkan dari segala Tuhan hal-hal yang bukan berasal dari padamu. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Bagaimana liburannya? Di rumah aja. DRA atau di DRS? Di rumah aja dan di rumah saja. Puji Tuhan, apapun yang kita terima hari-hari ini, sungguh Tuhan itu baik. Walaupun kita punya liburan di rumah saja, banyak hal-hal yang penting yang kita bisa kerjakan. Amin. Amin. Contohnya membantu orang tua, berkunjung kepada saudara, kita berlebaran sama tetangga, minta ketupat. Oke? Siapa yang makan ketupat hari ini kemarin? Siapa yang makan ketupat sama lontong opor kemarin? Cuma tosi doang. Kalian Kristen banget ya. Sama kemarin kalian Kristen banget tak? Gak ada yang ngasih. Puji Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang generasi pilihan. Generasi pilihan, bukan kerasi ya. Generasi. Apa arti generasi? Sudah baca di kelompok itu apa? Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama, yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan. Ya, jadi generasi itu sekelompok atau satu komunitas orang-orang yang lahir bareng, bukan anak kembar ya, Melita dan Melisa bukan. Jadi tahunnya itu berdekatan, biasanya ya 5 tahunan lah, itu disebut satu generasi, atau 10 tahunan disebut satu generasi, biasanya di 5 tahun. Kalau 10 tahunan itu udah terlalu jauh ya. Dan mereka itu bisa jadi bersamaan di lokasi, kesamaan historis, kesamaan di kejadian-kejadian yang terjadi di dalam individu. Kayak sekarang misalnya zaman generasi apa kalian? Generasi apa coba kalian? Z bro. Generasi Z, di mana teknologi itu menjadi salah satu kepentingan yang sangat penting. Kalau ketinggalan teman nggak apa-apa, asal jangan ketinggalan handphone ya. Kalau ini kalau handphone saya mana? Kalau Tuhan Yesus nggak pernah dicari, Tuhan Yesus mana yang lagi kita mencari lagi
ketinggalan HP-nya, cender nyariinnya. Wah, di mana nih HP? Tetapi hari ini kita akan dengar tentang generasi pilihan. Siapa generasi yang dipilih oleh Tuhan? Amin. Siapa generasi merasa dipilih oleh Tuhan? Dari berbagai umur, dari berbagai lingkungan, dari berbagai latar belakang keluarga, dari berbagai historis, dari berbagai suku. Saya dan Anda adalah generasi pilihan. Pilihannya siapa? Pilihannya Tuhan. Kenapa disebut generasi pilihannya Tuhan? Karena kita ada di sini hari ini. Kita ada di dalam gereja Tuhan. Kita ada di dalam komunitasnya Kristus. Kita ada di dalam satu, bukan agama lagi, tetapi satu style, satu gaya hidup tentang Tuhan. Amin. Tentang Tuhan. Apapun yang kita lalui, kita harus tahu kita generasi pilihannya Tuhan. Amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 1 Samuel pasal yang Samuel 1 ayat yang ke-20. 1 Samuel 1 ayat yang ke-20, di mana Tuhan memilih seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Kalau Samuel itu lahir dari seorang ibu yang bernama siapa? Ayo, yang bernama siapa? Hana. Saya mau sama cicinya selalu nama Elizabeth terus. Cendol Elizabeth, tas Elizabeth. Elizabeth, Hana. Siapa namanya? Hana. Bapaknya siapa? Elkana. Ya, kita nggak akan bahas tentang papa mamanya, tapi saya akan bahas tentang seorang anak yang diberi oleh Tuhan melalui pergumulan doa. Baca sama-sama. Maka setahun kemudian mengandunglah siapa? Hana. Lahirlah seorang anak laki-laki. Hana menamai anak itu siapa? Samuel. Artinya aku telah generasi yang diminta dari Tuhan. Generasi yang Tuhan berikan bagi Hana merupakan generasi pilihan. Anak yang diminta oleh Hana adalah generasi pilihan dari Tuhan. Sebab apa? Anak itu dinamai Samuel. Siapa dinamai Samuel? Mana Samuel? Tapi dari Samuel, ya. Dari Samuel tarik garis berarti tapi Deni itu anak yang diminta dari Tuhan. Padahal kagak. Karena kagak diminta, jadi bilang diminta aja. Biar Tuhan terus mendekati generasi ini. Dari Samuel Tarigan, ya. Generasi ini adalah generasi yang Tuhan pilih. Maka mengandunglah Hana berdoa, Tuhan, aku gak punya anak, tapi berikan aku anak. Lalu ketika Hana berdoa, di rumah Tuhan ada yang bernama Nabi siapa? Nabi Eli. Nabi Eli. Dia imam di dalam rumah Tuhan itu. Imam Eli selalu duduk di depan rumah Tuhan itu menyongsong jemaat yang datang berkunjung, datang untuk berdoa, datang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Orang-orang yang datang beribadat, selalu Imam Eli ini ada di depan pintu gerbang rumah ibadat. Dan ketika Hana berdiri berdoa, dia berdoa dengan suara yang tidak terdengar. Mulutnya ada yang komat kami. Dia nggak
melahirkan anak-anak bagi kehidupan Elkana. Tetapi Hana berdoa kepada Tuhan dan lahirlah seorang Samuel. Apa artinya? Anak yang diminta dari Tuhan. Anak yang diminta dari Tuhan. Artinya Samuel. Yo, Samuel ketika sudah lahir, dia tidak berhenti sampai di situ. Mamanya Ibu Hana ini berjanji, kalau saya hamil, aku akan mempersembahkan anakku ini kepada Tuhan. Ada enggak kalian lahir terus dipersembahkan kepada Tuhan? Cuma penyerahan ya, asal si gemoy diserahkan sama Tuhan. Gemoy, aja mau apa cak diserahin ke Tuhan. Wah, akan bisa nonton. Doain dalam nama Yesus, anak ini menjadi milik Tuhan. Anak ini adalah anak perjanjian. Mamanya aja mau. Dia nggak pernah nolak apa aja aja mau, soalnya lagi kecil. Sekarang banyak cak milih ya, sekarang milih aja. Sampai saatnya ketika Samuel kecil ini lahir, dia minum susu dari ibunya dan Hana harus melakukan apa yang menjadi nasarnya. 1 Samuel 2 ayat 21. Bagaimana? Bagaimana ketika Samuel ini diserahkan kepada Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan memindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel muda di hadapan Tuhan. Ketika Ibu Hana memberikan Samuel ke rumah Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di bawah Imam Eli, pimpinan Imam Eli sebagai imam atau gembala sidang, Tuhan tuh gak pernah meninggalkan Ibu Hana. Ibu Hana dikasih berapa? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berarti anaknya Ibu Hana berapa? 5. 6 sama Samuel. Tapi Samuel menjadi generasi pilihan. Sebab apa? Dia diserahkan ke dalam rumah Tuhan. Dia ada di dalam rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kalian ada di dalam rumah Tuhan? Ngapain? TikTokan? Bukan? Hah? Kalau di dalam rumah Tuhan ngapain? Gosip. Ngapain? Melayani Tuhan. Ibadah itu benar melayani Tuhan. Seperti Samuel ini, dia generasi pilihan. Dia tahu ketika dia ditaruh di rumah Tuhan, dia mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Yang pertama, generasi pilihan adalah orang-orang yang rajin. Amin. Rajin apa? Rajin apa? Habisin makanan. Rajin apa? Rajin bercanda. Orang yang dipakai Tuhan sebagai generasi pilihan yang pertama adalah orang-orang yang rajin. Saya tanya sama diri sendiri, aku udah rajin tuh jadi rumah Tuhan ya? Ketika aku berdoa sungguh-sungguh enggak ya? Ketika aku memuji Tuhan sungguh-sungguh enggak ya? Ketika aku mendengarkan firman Tuhan, aku bercanda enggak ya Tuhan? Ketika aku memberikan persembahan, dikasih mama 10.000 di depan ibu bukan Islam, 5.000 aja. Ada enggak? Generasi pilihan Tuhan adalah yang pertama, generasi yang rajin. Samuel generasi yang rajin, orang yang rajin karena kita semua orang yang menjadi generasinya Tuhan, pilihannya Tuhan, itu semakin besar kita harus semakin indah di hadapan Tuhan. Sifat yang pertama adalah rajin. Kita baca 1 Samuel 2 ayat 26 Pak. 1
generasi yang mau dipilih Tuhan adalah generasi yang rajin. Yang kedua adalah generasi yang semakin hari semakin disukai oleh banyak orang. Jadi sifatnya Samuel ini sifat yang baik, nggak jutek, nggak cepat ngambek, nggak cepat menggerutu, apalagi cepat tersinggung. Kalau ditegur langsung, apa? Satu depan nggak mau gereja, gua pindah gereja aja. Bahkan orang Batak sekarang lagi buka HKBP Patrol, enak di sana. Lagunya Batak, khotbahnya Batak, persembahannya uang Batak. Ada ya nggak ada ya? Oke, ya, manis kan? Bajunya pakai kebaya, pakai jas. Orang Batak pakai bokat. Orang Batak namanya juga pakai bokat lah. Udah ibadah walaupun tidak di HKBP. Mbak, gue pindah gereja aja. Di sana enak. Waduh, tembus. Kalau nyanyi gak ada yang fals. Nyanyi langsung nangkok tas. Keluar dari gereja, kita ngomong lagi. Kita bikin romantis, rokok makan gratis. Tersinggung, emosi. Kalau mau jadi generasi pilihan Tuhan, harus semakin besar, semakin Anda tua, semakin disukai siapa? Tuhan. Dan disukai di hadapan manusia. Jadi generasi Samuel adalah generasi yang disukai Tuhan. Tuhan senang enggak sih saya hidup begini? Tuhan senang enggak sih saya beribadah begini? Orang lain suka enggak sih sama saya ketika saya ngomong, ketika saya bertingkah laku? Orang-orang yang menjadi generasi pilihan hidupnya lebih baik daripada generasi yang tidak dipilih Tuhan. Bayangin, Samuel itu bukan keturunan dari imam, tetapi dia menjadi orang yang baik. Bahkan apa yang terjadi? Generasi pilihan adalah generasi yang mendengar suara Tuhan. Generasi pilihan bisa menangkap firman Tuhan dan melakukannya dengan baik. Generasi Tuhan yang Tuhan pilih harus menjadi generasi yang mendengar suara Tuhan. Yuk, kita baca 1 Samuel 3 ayat 4. 1 Samuel 3 ayat 4. Nih, generasi pilihan Tuhan. Lalu Tuhan memanggil siapa? Arjuna, Rizka, gak apa-apa tuh, Maria, Kasih, dipanggil oleh Tuhan. Nama kita itu Tuhan tahu. Nama kita itu Tuhan hafal. Dari nama pendek, nama panjang, nama kesayangan, dan nama diledekan. Ada juga nama ledekan? Acak lagi. Ada nggak punya nama ledekan? Juga ada temanku orang Batak hitam. Jadi kalau dipanggil Nabilo. Hei, sini Nabilo enggak ada gitu. Hitam kata dia kulitnya. Ada nama ledekannya. Ada yang bilang apa lagi? Apalah pokoknya bahasa-bahasa ledekan. Tapi nggak sakit hati tuh. Biar bilang Nabilo. Nah yang hitam itu padahal dia bilang, hitam manis. Hitam kereta. Walaupun aku hitam, banyak yang menanti. Jadi gak apa-apa, kulit hitam, Tuhan hafal. Tuhan tahu hitam itu eksotis. Amin. Kita berdoa Pak Mami bilang ya. Lalu Tuhan memanggil
Tidurlah kembali lalu pergilah ia tidur. Ayat 5-nya ya. Ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggil engkau, anakku. Tidurlah kembali." Samuel waktu itu ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Artinya Samuel itu pelayan Tuhan, tapi dia melayani dengan setia, dengan rajin apa yang diperlukan di rumah Tuhan untuk melayani jemaat. Kak Maria dong, si Holy. Dia selalu menyiapkan makanan buat adik-adiknya di sekolah. Lalu dibantu dengan Feby, habis kami ini. Lalu dilanjutkan dengan Rosi dan Kak Florenya Gaseto. Dilanjutkan lagi dengan Kak Aca, Kak Made, ngeresin gereja. Dilanjutkan lagi dengan Kak Revi. Tekan di misalnya Revi gak mau foto aja, dia takut banyak yang naksir dia. Cie, makin cantik dia benar-benar. Samuel belum mendengar suara Tuhan secara langsung. Samuel hanya melayani Tuhan dan beribadah seperti kalian saat ini. Apa yang diperlukan di rumah Tuhan, antusias untuk melakukannya. Karena Samuel tahu dia generasi pilihan. Kasih tahu gak kamu generasi pilihan? Amin. Tahu? Ya, harus tahu. Aku generasi pilihan. Walaupun aku perempuan, aku kecil, tapi aku generasi pilihan Tuhan. Dari marga purba, bau purba. Iya, mana ada bau purba lagi kan nih? Kagak ada kan? Terima kasih doang kan? Yes. Sinaga aja dibuat. Kasih harus bilang, aku generasi pilihan Tuhan. Walaupun aku kecil, aku kecil-kecil, cabai rawit sekali ini pedas. Apalagi yang merah, pedas. Jangan tanya, pokoknya udah pakai baju merah kan? Persis pedasnya cabai. Jangan tanya, pokoknya jangan saja bermasalah dengan aku. Jangan aja punya masalah sama aku. Kalau punya masalah sama aku, tepung serbaguna jadi serba salah. Anak perempuan pertama, aku jadi bangga. Padahal banyak anak perempuan pertama di sini yang baik hati, yang Bunda Loni. Sabar, Mami Jen, sabar. Bila ketemu Mama Elis, Samuel 3 ayat 7 ini katanya firman Allah belum dinyatakan kepadanya. Dan ayat yang ke-8 Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Jadi Samuel berapa kali? 3 kali. Dia marah enggak? Enggak. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Jadi Samuel ini tahu dia generasi pilihan. Tapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, namanya disebut, dia bingung. Siapa yang panggil? Kalau kalian coba ada yang manggil, ada suara gak ada wujudnya. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Arjuna, gak mau bertanya. Kalau kamu dipanggil malam-malam, Arjuna, ada suaranya, tidak ada mukanya, tidak ada tubuhnya. Kira-kira bisa lompat tarik mana? Tidak kamar. Tapi dia tidak. Samuel itu generasi pilihannya Tuhan.
berdiri di sana. Ada? Mama Elis juga berdiri di sana. Kalau dengar suara pernah, tapi kalau berdiri di sana dan berbicara, nggak pernah. Tuhan berdiri di situ, terus berbicara sama saya, agung dan mulianya saya. Sebab hamba ini, dan Samuel itu tahu itu Tuhan. Dia katakan bahwa kalau dipanggil lagi, Eli katakan kalau dipanggil lagi, itu suara Tuhan, bukan suara Imam Eli, bukan suara Papa Erwin, bukan suara Papi Dewi, bukan suara Mami Jen, bukan suara Mama Eli, tapi itu suara Tuhan langsung untuk dirimu. Sebab itu harus menjawab, ya Tuhan, ya Pak, berbicaralah, sebab hambamu ini jangan jadi generasi pilihan yang budak, pura-pura kagak dan Revi, ayo diolapin piring dulu. Tahu? Bener ya? Malas. Nggak mau, malas. Aku bisa jangan malas. Contoh, ini hamba Tuhan. Aku siap mendengar. Kalau siap mendengar dan harus melakukannya. Generasi pilihan Tuhan adalah generasi yang mendengar suara Tuhan dan melakukan. Mau? Apa dengar doang pas ibadah, tapi nggak mau melakukan? Kalau sungguh baca, kita kan ada grup youth ya. Grup youth itu digunakan untuk adik-adik bisa, kalau nggak mau di Maranatha, adik-adik bisa baca Alkitab itu store-nya di grup youth. Gitu. Kan enak tuh, Made Sinaga di youth. Jadi rame. Grup youth-nya tau nggak sepi nyep ya? Yang kirim itu Mama Elis terus. Aku ngomong Mama Elis banyak kotanya kali ya. Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak? Saya pasti tahu kalau nggak tahu. Ketika Samuel mendapat perintah Tuhan, ketika Samuel mendengar suara Tuhan, Samuel dikasih cerita sama Tuhan. Samuel, sini, aku mau cerita. Itu keluarga Imam Eli itu brengsek. Keluarga Imam Eli itu brengsek. Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, yang akan menjadi pengganti Imam Eli sebagai imam di rumah Tuhan itu brengsek, gak beres. Kira-kira kalau kalian ada di gereja ini dan kalian dikasih tahu Tuhan, tau nggak? Misalnya Jojo dan Tuhan, Jojo, tau nggak? Keluarga tarik ganyang pegang gereja ini brengsek. Kira-kira Totsi mau sampaikan nggak ke Mama Elis? Mama Elis ini tadi malam Tuhan berfirman bahwa keluarga Mama Elis brengsek. Pribadi berani ngomongnya. Berani dia ngomongnya. Samuel tahu nggak? Dia merasakan nggak? Dia melihat dengan kepala mata sendiri nggak? Dia melihatnya, yang Tuhan bilang dia sudah tahu, dia sudah melihat, dan dia diam. Dia diam. Hanya satu yang dia kasih tahu, yaitu Imam Eli. Samuel, Tuhan ngomong apa sama kamu, nak? Tuhan bilang keluarga Imam Eli akan ditumpas. Hofni dan Pinehas tidak akan menjadi imam di bait Tuhan.
habis. Keturunan Imam Eli hancur. Imam Eli tahu nggak? Tahu kejahatan anak-anaknya, tapi tidak mau menegur. Saat itulah hukum itu harus dilaksanakan. Samuel tahu. Dan Samuel gak bosif pakai grup WA jemaah. Tahu gak, Tuhan berfirman, keluarga Imam Eli, anaknya Hofni dan Finehas, keluarga brengsek itu pasti dihukum Tuhan. Bentar lagi modal semua. Enggak. Ketika Samuel tahu, dia hanya menyampaikan kepada Imam Eli. Samuel bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Samuel tumbuh dalam kebenaran. Dia bukan turunan imam, tapi dia akan menjadi imam. Dia TOPPDT. Karena dua generasi raja, Raja Saul dan Raja Daud, itu dipimpin oleh imam yang bernama Samuel. Tidak ada pernah imam yang sedekat itu dengan Tuhan. Tidak ada imam yang sebaik itu dengan Tuhan. Tidak ada imam yang lebih lama menjabat sebagai imam, walaupun dia bukan keturunan imam. Ketika Tuhan memilih kamu, Tuhan tidak lihat rumahmu di mana, bapakmu siapa, ibumu siapa, kau dari keturunan darah biru atau darah merah. Tidak. Kalau kau siapkan dirimu menjadi generasi pilihan Tuhan, tugasmu di hadapan Tuhan melayani itu, melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan, menjadi kehormatan. Samuel menjadi imam bukan dari keturunan. Halo, bukan dari keturunan imam, bukan dari turunan pendeta, tapi Tuhan pakai Samuel menjadi imam yang luar biasa. Kalau engkau mau dibentuk oleh Tuhan, berproses dengan Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, Tuhan. Oh Tuhan, Made mau, Tuhan. Semua kata-katanya kuncinya hari ini, maksudnya kami mau, Tuhan. Tuhan bilang aku mau, Tuhan. Tuhan pakai aku lewat hidupku, bukan untuk jadi pendeta aja, tapi kita semua jadi hamba-hambanya Tuhan. Sebab di dunia ini cuma ada dua hamba, satu hamba Tuhan, satu hamba setan. Jadi kalau kalian menjadi hamba Tuhan, orang generasi yang dipilih oleh Tuhan untuk memberkati keluargamu, untuk memberkati lingkunganmu, untuk memberkati sekolahmu, tidak ada yang mustahil. Kita mau jadi generasi pilihan Tuhan yang rajin, berintegritas atau memiliki nama baik, ya, nama baik, bukan karisma nanti ganti. Mama, Floren ganti deh, namanya baik Floren. Ada baiknya semua. Kita memiliki nama baik, kita memiliki rekam jejak yang baik. Yang ketiga, kita mendengar suara Allah dan bertanya, siap jadi hamba Tuhan? Aku siap Tuhan. Karena di dunia ini cuma dua hamba, hambanya Tuhan dan hambanya setan. Sampai kalian dewasa, kalian tua, dengar kata-kata Mama Elis. Di dalam dunia ini hanya dua, hamba Tuhan dan hamba setan. Jadi kalau kalian tidak mau jadi hamba Tuhan, kalian jadi hamba setan. Jangan mau ya, kita generasi pilihan Tuhan. Amin. Ayo, imam musik, singer, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ya, seperti Samuel yang dipilih Tuhan sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah menentukan rekan-rekan remaja, rekan-rekan hamba Tuhan, ibu-ibu
kata-kata rohani di sini menjadi generasi pilihan yang benar. Katakan kepada Tuhan, kerajaan-Mu mulai malam hari ini. Kami mau berdiri bagi gereja ini
kami mau berdiri bagi keluarga kami, bahkan kami mau berdiri bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Apa yang Kau taruh dalam setiap kehidupan kami, setiap talenta kami Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami melakukan Tuhan pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah Kau percayakan dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya kami menjadi generasi yang disayang Tuhan, kami menjadi generasi yang melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan mulai malam hari ini. Dalam kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang senantiasa melakukan yang terbaik buat Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kami masih muda, walaupun mungkin kami masih kecil secara umur Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika ada Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, tanamkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Bukan saatnya kami bermain-main Tuhan, tetapi kami percaya kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau muda jemaat dan dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.